sambil sambil ngopi bang. Wih, mantap. Aku juga ngopi nih. Di sini dingin banget bang, sumpah bang. Ini baru musim semi. Iya, kemarin kulihat di sana udah musim ini ya, udah musim dingin ya. Nggak, belum musim dingin sih. Tapi 12 lah. tapi udah dingin, udah pakai jaket aja. Aku tengok kan. Udah bang, gila parah di sini mah parah. Mah Wih, parah di sini. sekali lagi selamat ya, udah tembus ya kan, 2 beasiswa. Gila, keren. 4, 2 jempol nih. Nah, Jadi gimana di sana? Udah kerasan, udah mulai adaptasi. kalau adaptasi tentang keadaan sosial, oh. Tapi kalau untuk adaptasi tentang makanan ini belum nih bang. Beda rupanya rasanya ya. Beda bang, di sini tuh agak hambar gitu dia. Tapi nggak suka pedas ya. Iya nggak suka pedas ini. Tapi kalau Kalau pedas sih kita aja mereka langsung. kalau India kan itu apa, masakan karinya kan itu terkenal dan juga terasa kan. Di sana malah nggak ini ya, nggak terasa juga. Di sini malah susah bang, malah malah enakan masakan India kalau yang bukan, kalau yang kayak kari ayam-ayam begitu ada rasanya gitu. Walaupun ada apa tuh rasa-rasa, tapi di sini tuh berhambar bang. Kayak ini, kayak Indomie aja di sini ya. Iya. Eh, Hambar banget. Ada sama-sama Indomie, malah malah enakan Indomie di India daripada Indomie. Oh, Indomie di sana sama juga kayak di Indonesia kan. Cuma disesuaikan rasanya aja kan. Ya betul. Gak ada Indomie bang. Toko-toko kayak warung-warung gitulah itu Indomie. Hmm. Ini standar lah. Udah berapa hari kuliah, Dok? Berarti kalau aku kuliah ya sekitar udah masuk minggu kedua lah. Gimana kuliahnya? Menantang? Banget bang. Banyak. Apa tuh ya? Persaingan tuh benar-benar ketat lah untuk S2. Aduh, tapi kan ada suasana baru kan. Tentunya bukan hanya suasana baru tentunya. Orang-orang, Betul, betul, betul. apalagi kan lebih apa ya, lebih bervariasi kan orang-orangnya dari negara mana kan. Kalau dulu kan masih bisa dikatakan itu kan hanya limited number kan, paling dari Thailand, dari Afghanistan, dari Betul, betul. Arab gitu kan. Kalau sekarang kan lebih variasi lagi kan. Betul bang, betul. Pemikiran mereka juga lebih matang lagi. Ya, sebenarnya saya sendiri juga masih kurang lah dalam apa pengetahuan dan lebih jauh lebih dari saya sendiri. Ya itulah, makanya kalau mungkin ke sana nanti nggak apa-apa aku S2 lagi. Ya nggak apa bang, bang cocok lah di sini. Iya, nggak, ya setidaknya cari suasana baru, pengalaman baru, orang-orang baru kan itu yang penting. Sekalian bisa Ya betul, jalan-jalan lagi kan. betul bang, jadi guide lagi bang ya. Nggak mungkin lah kita apa namanya, nggak akan pernah merasakan mau pulang itu kan. Betul, betul. Kalau udah selesai barulah pulang. Itu pun apa dibilangnya, itu pun semacam terpaksa gitu. Apalagi nanti kan bisanya kan bebas kan ke Eropa kan. Kalau sekitar Eropa ya, Iya. nggak tahu ya kalau Eropa ya. Tapi kan kita kan masih seperti Indonesia bang. Ya nggak tahu sih ya, mungkin karena banyak juga yang kau lihat tuh mungkin, atau ada informasi baru atau memang aturan baru kan. Tapi karena Turki itu kan bagian dari ini persekutuan Uni Eropa kan. Ya,
Apalagi Perancis kan dekat, 1 hari sampai naik bus. Ya betul betul. Ngapain naik pesawat kan? Ah, Tapi mungkin soal biaya hidup, akomodasi di sana kayak terasa kan? tapi bang ya kalau untuk mahasiswa itu untuk transportasi itu alhamdulillah dapat diskon bang. Mana ya kartuku ya? Aku dapat kartu pelajar. Kalian sama Istanbul Cup kayak buat kendaraan gitu. Apa pemerintah? Jadi kita itu dapat sekitar kalau kita di rupiah 80 itu kita dapat 200 mau kemana aja gitu. 200 step kan kita kan nggak tahu bang. Nah, jadi step kartunya nih. Jadi ini kartunya itu ini kartu pelajar kan. Belakangnya itu kartu untuk bus Istanbul Card itu. Jadi kita dapat 200 step. 200 step kayak gini berarti 200 naik turun di situ. Itu 1 bulan itu cuma 80 bang. Dan itu kita mau kemana aja pun terserah gitu. Tapi di daerah Istanbul itu di luar kota. Ya termasuk murah banget sih bang ya, worth it banget. 80.000 1 bulan. Oh itu 80.000 1 bulan itu udah bagian dari beasiswa itu ya? Kalau ini beasiswa apa dulu bang? Oh beda, berarti Dari kamu kita yang dari ngisi kamu berarti gitu ya? iya kita yang isi bukan dari kampusnya. Kayak top Oh, up gitu loh bang. kayak inilah kayak Transjakarta ya? Ya kayak Transjakarta gitu. Nah, tapi untuk pelajar itu harga pelajar sama harga orang biasa, orang Turki biasa sebenarnya nggak pakai pelajar gitu. Itu jauh banget harganya bang. Kalau sekali apa tuh sekali naik turun di situ mereka itu nyampe 8 tele. 8 tele itu ya sekitar 10.000 lah. Ya udah inilah udah apa ya udah ditanggung negara kan walaupun kita orang luar gitu. Tapi Ya benar. karena on the basis mahasiswa itu kan semacam ada ini ada pengurangan gitu. Betul betul. Apalagi kemarin kalau nggak salah aku lihat itu waktu Independence Day ya. Ya, oh iya tuh bang. Oh, yang kamu buat itu. Independent Day itu kita tuh free mau kemana aja bang. Seluruh seluruh apa? Seluruh Turki. Bayangin tuh bang. Wah, di Indonesia mana ada gitu kalau tanggal 17. Itu kemarin aku tuh naik bis itu, naik bis. Ketika Independent Day itu kita keliling-keliling tuh bang. Pokoknya kemana aja lah, ke tempat wisata mana aja lah. Yang penting kita ke tempat itu dan gratis gitu. Mau naik bus, mau naik Marmarai, mau naik kereta cepat, itu semuanya tuh gratis bang. 1 hari itu. Waduh. 2 hari deh. 2 hari ya, hari Jumat sama hari Sabtu. Wah, itulah udah ke Istanbul juga kan? Ya, Udah berapa jam dari ini dari tempatmu ke ini ke Istanbul? dari tempatku ke Istanbul. Iya. Atau memang tempatnya di daerah Istanbul? Tempatku di Istanbul bang. Oh, berarti cuma kayak inilah, kayak pinggiran apa ya? Mungkin bisa dikatakan ya hanya sekedar jalan-jalan aja kan? Berarti apa Hagia Sophia itu juga kulihat udah sholat di sana kan? Iya, sudah bang. Kemarin apa ya? Kemarin malam kalau 2 hari yang lalu gitu. Aku kesana. Gimana suasana Udah. kotanya? Ya kotanya pasti lebih bersih, bagus kota-kotanya. Lah bang. Identiknya gimana? Eropa atau Eropa sih bang kalau di sini. lebih Eropa ya? Lebih Eropa sih. Jarang sih aku lihat kayak suasana di Asia itu jarang sih ya. Atau ada atau enggak gitu. Tapi jarang banget sih bang. Ya pasti Kalau ya. aku lihat ya.
Ya mungkin ya memang satu lebih dekat dengan kondisi Eropa juga, dan tentunya kan itu Ya betul. pasti ada pengaruh-pengaruh gitu. Lalu kalau ke Ankara nggak jauh nggak dari tempat atau memang sama? Karena jauh bang, 8 jaman. Oh itu udah masuk bagian ini ya, Eropa itu perbatasan kan? Bukan bang, kalau Ankara itu di Asia dia. Nah, Kalau Istanbul? Istanbul ini Eropa masuknya. Kan Istanbul terbagi menjadi 2 belahan itu kan. Mm-mm. Selat Bosporus itu kan. Ya Selat Bosporus itu ya. Nah, Selat Bosporus itu yang sebelah sana itu Afrika, yang sebelah itu Eropa. Nah, Istanbul ini yang aku tempatin ini itu masuknya ke Eropa. Nah, itu kan Di kotanya Turki. udah bisa paling di sana liburan kuliahnya semester apa per ini ya per musim ya. Ya, per musim. Nah, nanti kan musim semi apa musim panas baru bisa jalan-jalan kan. Iya betul. Nah, apa gunakanlah jalan-jalan tuh. Jangan belajar aja no. Ah kalau di Indonesia itu no, kalau udah kita punya gelar luar negeri itu bodoh amat itu apa yang kita dapat di luar. Mana tahu nanti rencana mau berjibaku di Indonesia kan. Ya kayak abang kan. Ya kalau aku orangnya sebenarnya lebih mudah apa ya dalam suasana satu tempat dengan jangka waktu yang relatif lama. Aku orangnya mudah bosanan. Untung apalagi kan di sini kondisinya nggak bisa jalan-jalan kemana dan juga tempat rekreasi di sini tuh nggak ada kecuali ke mall. Aku nggak Masa suka. bang? Iya, aku nggak suka ke mall kan cuma di mall. Aku nggak pernah di sini ke mall. Gunung lah bang. Aku di sini udah mau 3 tahun kan, udah mau 3 tahun. Aku ke mall itu baru sekali, itu pun beli HP doang, beli HP pulang, udah. Iya, Ke gunung bang, ke gunung, ke laut, masa nggak ada kalian bang? di sini kalau ke laut ke Lampung dulu. Jauh banget. Ya makanya dibilang kan di sini nggak ada tempat rekreasi. Ya kasian banget sih. Kalau dulu kan enaknya kita di India tuh kan liburan kan tiap semester pasti pergi kan kemana kan. Betul, betul. Artinya rasa-rasa jenuh dalam belajar itu kan terobati gitu kan. Sekarang nggak ada. Kita capek tiap hari kerja siang malam apalagi WFH kan akibat pandemi itu. Kalau selama pandemi itu rasa libur tuh nggak ada. Iya ya bang, orang di rumah terus bang. Iya, apalagi soal suasana kerja kan, mahasiswa yang sering nanya soal tugas kan, kita hari Minggu itu udah nggak ada semacam hari libur lagi kalau WFH dulu. Sekarang masih ini ya, masih online sekarang. Masih, sekarang mungkin inilah tinggal semester ini mungkin, tapi udah ada ini sebagian udah yang online, tapi masih 50%. Offline maksudnya itu kan. Semi online lah. Berarti kadang di kelas, kadang di kuliah, di offline Ya, di kelas gitu. iya. Dan juga di kelas itu hanya 50%. Oh, Walaupun kondisi di Indonesia kan udah menurun drastis kan pandemi sekarang pun orang udah banyak juga yang nggak pakai masker kan. Cuma kalau aku karena udah terbiasa dulu pakai masker karena COVID, nggak enak aja sekarang kalau nggak pakai masker kan. betul betul bang. Semacam udah kebiasaan. Iya, di rumah aku aja Nah, udah nggak pada pakai masker. nah itulah ini pertanyaan yang penting nih langsung ke jantung menusuk hati nih. Gimana beasiswa di sana? Itu yang kutunggu nih. Cara jelasin bang ya, Bismillah ya. Iya, kasih dulu iming-imingnya, biar apa ya, imajinasi aku muncul gitu. Gila nih. Kalau gini bang, jadi kan ceritanya tuh gini. Ini nggak apa-apa kan cerita bang. Iya, cerita aja. Jadi kan
kemarin tuh setelah aku pulang dari India kan sekitar Februari itu memang pertama aku upload itu kan aku tuh banyak 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 cari informasi tentang beasiswa lah. Alhamdulillah kemarin tuh dapat info ada 3 negara, satu di Thailand, 2 di India lagi, dan ketiga di Turki ini. Jadi kalau aku ke Turki ini bang, itu sebenarnya itu gimana ya? Gak ada niatan gitu untuk ke Turki. Ah, niat aku dulu itu malah ke India ini bang yang dari. Jadi emang ya fokusnya pertama-tama lulus itu ya, oh aku mau CCR nih, CCR nih. Dalam apa tuh dalam pandangan itu dalam pemikiran dapat lah gitu kan. Nah, beruntungnya anak dapat kenalan atau teman-teman itu nawarin aku ini ada beasiswa nih mau nggak nu nanti kita bareng lah kita ke Turki sekolah S2 dan akhirnya ada tawaran itu ada jadi gini bang beasiswa satu orang itu pun menawarin beasiswa untuk 15 orang sekolah di Turki untuk S2. Bahkan nanti kalaupun Ana mau ngelanjutin S3 itu nanti insya Allah dibiayain juga sama program beliau itu menerbitkan 1 juta doktoral untuk menyambut Indonesia tahun 2045. Pokoknya itu target beliau tuh sampai 2045 ini itu beliau mencetak 1 juta doktoral dari program ini bang. Nah program ini apalagi sih yang maksudnya yang yang mau dituju itu apalagi itu satu itu doktoral. Yang kedua itu entrepreneur. Jadi beliau ini yang menawarkan anak beasiswa ini adalah seorang apa ya bisa dibilang tuh motivator yang sudah mencetak banyak anak-anak atau anak bangsa itu menjadi entrepreneur. Yang ketiga itu menjadi hafiz Quran. Jadi ada 3 tujuan dari beasiswa ini. Satu itu doktoral, 2 itu hafiz Quran, yang ketiga entrepreneur. Jadi kita itu menjadi 3 itu bang. Jadi doktoral, jadi entrepreneur, dan jadi hafiz Quran. Dari beasiswa ini yang sebelumnya saya juga sudah mengaplikan atau mendaftar beasiswa YTB itu kan bang. Mungkin banyak juga yang tahu nih beasiswa YTB itu apa. Alhamdulillahnya belum kecapai lah. Ya belum rezeki gitu kan. Rezeki lah gitu kan. Jadi alhamdulillah ada yang nawarin teman itu untuk daftar di lembaga itu di beasiswa yang ditawarin orang ini. Nah, gimana sih dulu prosesnya tuh? Nah, proses itu pertama itu aku tuh ini bang. Jadi beasiswa ini juga harus karantina selama 2 bulan. Apa ini sih karantina ini? Itu karantina itu mempersiapkan keterimanya di universitas di Turki ini. Salah satunya Universitas Istanbul Sabahattin University ini. Jadi universitas itu ya termasuk universitas populer lah ya di mana di Turki inilah. Nah, makanya untuk dapat atau untuk masuk dalam untuk keterimanya di ISU ini juga sangat berat, ya nggak gampang lah gitu kan. Ada prosesnya dan prosesnya itu panjang banget. Nah, terus itu satu prosesnya dan di ISU-nya sendiri kampusnya anak yang sekarang ini dia menawarkan beasiswa bagi orang-orang foreigner. Beasiswanya itu apa sih?
beasiswa itu potongan harga dari 15% sampai 100%. Jadi kadang juga ada mahasiswa yang tidak bayar sama sekali. Nah, itu diambil dari mana sih? Nah, diambil dari nilai IPK kita ketika S1. Kalau aku kan S2, jadi S1-nya dulu. S1-nya dulu tuh diambil dari situ. Kalau S1-nya IPK-nya bagus, dan nanti ya dapat beasiswa sampai 100%. Tetapi sebelum itu dulu, gimana sih caranya kita bisa keterima di Aliga di sini kan? Jadi dulu tuh kita sama sih, kita juga punya websitenya, masukkan berkas dan sebagainya. Kemudian kita ada yang namanya ujian bahasa. Jadi sebenarnya salah satu faktor keterimanya dengan ujian bahasa itu. Bahasa apa sih? Bahasa Inggris. Karena kenapa? Karena kita di sini memakai kuliahnya itu berbagai bahasa Inggris. Jadi di dunia sendiri itu mempunyai 3 bahasa untuk apa ya, kayak medium medium ini ya, medium kuliahnya itu bang. Iya, menggunakan bahasa Inggris medium ya. Iya, menggunakan 3 bahasa itu kita bisa bahasa Turki, bisa bahasa Arab, sama bisa bahasa Inggris. Nah, kalau Ana sendiri itu memakai bahasa Inggris biar kita itu biar aku sendiri tuh nggak usah apa tuh belajar lagi bahasa Turki kan. Nah, untuk bisa dapat bahasa Inggrisnya itu kita harus ujian Inggris itu. Kalau tidak, kalaupun nggak mau apa namanya nggak mau pakai bahasa apa nggak mau ujian bahasa Inggris, kita bisa melampirkan namanya sertifikat TOEFL IBT. IBT itu kan wah kan susah banget bang ya. Iya, karena ini tesnya langsung pakai ini kan internet base test base kan. Nah, pakai komputer kan, wah itu benar-benar itu banget lah kemarin itu apa namanya itu mempersiapkan TOEFL IBT itu kita juga kemarin di karantina juga belajar itu juga kursus lah gitu, kursus TOEFL IBT itu. Tapi untuk case saya sendiri nih, case Ana sendiri bang, itu kemarin Ana gak ikut ujian. Kenapa? Karena ujian ada antara ini sama Aligar, apa tuh namanya S1 aku itu bang, Aligar kita ini, itu tuh kayak punya ada hubungan gitu loh bang. MOU ya namanya ya. Iya, satu mungkin tahu Arsikan itu. Iya. Dia tuh terkenal loh se-Turki itu. Kampus-kampus di Turki itu terkenal dia. Nah itu dia bang. Jadi ya, kemarin tuh teman-teman aku tuh pada ujian, aku nggak sendiri. Kan ada berkahnya juga kan, walaupun kita di India dulu tahu ngapain. Ada berkah, tapi aku sempat keter-keter kan, aduh, yang lainnya dapat email untuk ujian nih, aku sendiri enggak kan, aduh, aku nggak lulus pula kan, gitu kan. Iya. Ternyata setelah ditelusuri, alhamdulillah ya nggak ada ujian, tapi melampirkan sertifikat bahasa gitu dari Aligar ini, bahwasanya ketika aku S1 itu benar-benar menggunakan full bahasa Inggris. Akhirnya aku minta orang-orang di sana bang Aligar dan sebagainya mendapatkan surat itu. Oh iya. Aku mau nanya no ini soal ijazah dulu waktu kamu lampirkan untuk itu yang ijazah dari Aligar atau yang dari itu apa dari kan kita penyetaraan itu kan? Aku bang malah belum dapat penyetaraan. Belum nyetarain sampai sekarang bayangin. Iya, aku apa ya? Kalau ke Jakarta itu ke apa? Gedung penyetaran itulah dekat GBK tuh, wah emosi aja kita tuh bawaannya kalau sampai sana tuh lamanya minta ampun, entah apa-apa yang kurang. Abang ke sana ya? Karena aku dulu di Jakarta, no. Oh iya, tadi kan jelasin soal yang nawarin itu kan. Kalau misalnya aku nih mau kuliah di sana misalnya, aku mau nge-apply. Di sana ada yang lagi S3 nggak? Yang apa program ini? Iya.
belum ada sih bang. Jadi kita tuh perganti. Oh, berarti masih didominasi oleh S2 ya? Iya. S1 sama Saat, S2? iya. Satu malah nggak ada bang. Jadi mulainya itu kayaknya S2. S2 dan S3. Nanti mungkin tahun berikutnya atau beberapa tahun lagi itu mungkin ada yang untuk S3. Jadi bahkan itu beliau bilang itu kita kalau udah tamat S2 nih, ini kalau mau melanjutkan S3 ya silakan, akan dibiayai gitu. Oh iya, itu dari mana? Tadi kan kamu cerita ada orang yang nawarin itu. Itu kita gimana itu sama dia? Misalnya aku nih mau ke sana, harus apa, lapor ke dia bahwasanya aku berminat mau ke sana gitu? Kalau kalau kemarin itu aku itu ya ada teman aku itu bang. Jadi teman aku itu ya kayak apa ya? Jadi mana ya, orang itu tuh yang pemberi beasiswa ini apa tuh menawarin sama, jadi ada tim khususnya tuh kan, salah satunya tuh tim khususnya tuh ya teman aku itu. Nah teman aku itu disuruh nyari orang gitu loh bang, ya itu nyari orang sono buat yang beasiswa ini. Alhamdulillahnya ya katanya ditawarin lah sama teman aku itu bang, akhirnya aku hubungi beliau. Oh, ya udah itu aja no, nanti kalau udah buka kan pasti diinfokan sama kawanmu kan. Iya bang. Biar aku bisa daftar, mana tahu rezekinya di sana kan. Siap siap. Kan Mbak, semua harus dicoba. Bener bang. Di mana Tapi rezeki ya, nanti ya di tapi nanti situ. bingung bang, Apa? kalau kita semua dicoba nanti bingung, kalau semuanya keterima bingung pilih yang mana. Siapa yang bingung? Dan nanti abang lah kalau nyoba di India, nyoba di mana gitu kan. Oh ya, nanti kan tinggal istihoroh, no? Kalau oh iya benar. Ya benar, itu paling 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 mantap. Iya, soal gimana nanti prospeknya kan pasti dipikirkan. Kamu juga mau ngambil di Turki kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan kan. Nggak mungkin langsung cus saja minta ngambil yang di Turki kan. Pasti ada prospek yang ke depannya gimana. Pasti udah ada perbandingan dan juga pertimbangan yang sangat banyak lah gitu. Betul betul bang. Apalagi nanti kan setelah lulus kan pasti menjadi pertimbangan juga. Nanti aku setelah dari sini tuh, misalnya aku dari Turki, aku gimana prospek kampus di Turki sama di India kalau udah masuk ke Indonesia, kan itu menjadi ini kan, menjadi pertimbangan juga. Ya betul betul. Makanya itu, gila nih anak nih, dua-dua lulus ya kan. Aku kira tuh kemarin ngambil yang di India lah, cuma kan aku nggak tahu kalau di Turki juga ini kan, juga lulus kan. Iya bang. Jadi kemarin itu sebenarnya itu XCR itu udah lama bang terimanya bang. Oh dulu anak ICCR berarti? Mana? Dulu anak ICCR keterima? Duluan Turki. Jadi Turki itu kalau nggak salah ya tanggal 5 Juni. Iya, habis Juni ya. 5 Juni nih. Nah, terus apa tuh FCCR tuh keterimanya tuh akhir bulan ini. Iya Itu itu. dilema mau ambil yang mana. Tapi kalau untuk waktu pendaftaran itu berkisar di bulan berapa, no? Daftaran di mana bang? Yang di aku ICCR kan nggak jarang juga aku buka itu soal kapan ICCR itu buka, karena aku nggak pernah juga, atau kok ini pula ininya. Oh gitu bang. Oh ini gara-gara kemarin nih acara ini. Serem gitu. Nah udah. Nggak, kemarin ikut konferensi jadi biasa kan backgroundnya harus sama. Yang soal ini waktu beasiswa itu, kalau ICCR itu bulan berapa, no? SSCR tuh bulan 2 bang. Oh, bulan 2 ya? Ya tapi biasanya dipospon gitu loh. Jadi bisa
sampai kemarin itu terakhir tuh Maret Bang. Hmm. Kalau Turki bulan berapa juga? Turki Juli, Juli. Juli terakhir. Itu kita daftar ke website kampusnya. Karena kan seperti yang kamu jelasin beberapa hari lalu kan yang ngasih beasiswa itu kan lembaga, bukan negara kan. Itu kita daftarnya ke lembaganya, ke universitasnya. Oh, kalau kita Bang daftar di lembaga. Daftar di universitasnya sendiri, baru nanti jadi gini Bang, sistemnya kita di kampusnya ini kita mandiri gitu. Jadi kalau SCCR ini kan semuanya kan dia itu sama lembaga SCCR-nya ini kan. Ya. Kita nggak usah update lagi ke kampus. Kalau di sini itu di kampusnya ini sendiri itu kita daftar sendiri. Oh, berarti langsung kita ke website kampus yang tersedia berarti ya? Iya Bang, benar. Oke, kalau soal persyaratan kan biasa kan umum pada ininya. Paling yang buat beda itu kan apa ya? Tergantung paling 1, 2, 3 perbedaan kalau beasiswa keluar itu biasanya. Ya, persyaratan sih gitu-gitu aja sih Bang. Ya itu kan biar aku ada persiapan juga karena rencana beberapa mungkin bulan-bulan 12 ini kan aku mulai minta tolong nih sama Aligar nih kan, minta surat rekomendasi, surat-surat lain kan gitu. Sebenarnya sih rencana mau nyoba, pasti nyoba India juga kan. Kalau mungkin ke India aku nyoba di inilah S3, kalau di Turki mungkin S2 lagi. Ya kan? Kalau Abang mau ke SCCR nih ya, cari kampus yang cepat dibukanya. Ya masalahnya gimana kita tahu yang bukanya? Nah itu dia kemarin itu mereka kan disuruh milih nih Bang. Ini untuk SCCR Bang ya. Case-nya untuk SCCR. Kemarin itu aku kan disuruh milih 5 tuh dia. Nah aku 5 universitas itu aku cari universitas yang responnya cepat gitu. Respon dari universitasnya itu cepat gitu. Nah gimana sih anak bisa tahunya itu? Ya anak bisa tahunya dari grup PTI itu Bang. Universitas apa aja sih yang terbuka gitu. Di JNU kamu coba nggak? JNU coba Bang, tapi ketika itu JNU aku pilih yang paling terakhir, Aligar sama JNU aku pilih yang terakhir Bang. Soalnya kan Aligar tuh Juno lah gimana kan Bang. Ya otomatis kan kita ingin nyari suasana baru gitu walaupun dalam India kan. Iya, tapi kan Biasanya, ketika itu kan aku kan lihatnya kenapa aku pilih Aligar lagi kan itu Bang. Ya biaya lebih murah lah, lebih murah banget, terjangkau kan kalau dia. Karena iya. saya aja coba berapa rupiah lah. Tapi biasanya kan kalau kita ke JNU kan, ke India itu kan kalau udah dia Aligar tuh paling jarang orang nyari dia Aligar tuh paling Oh Delhi ya. paling ini, paling dominan lah. Makanya kemarin lihat gila sampai Gujarat deh. Emang kamu ini ngeplay Gujarat? Ya, itu Gujarat yang paling pertama. Kenapa? Karena di Gujarat itu ada jurusan HI-nya kan. Sama kemudian ada orang award beasiswa S2 juga di sana sebelumnya Bang. Jadi aku orang itu juga. Terus katanya itu di Gujarat juga responnya cepat untuk pembukaan mahasiswa baru itu. Itu ada motivation letter juga nggak? Motivation letter sih nggak ada, tapi kayak Bang. Esai ya? Iya sih pernah aku kan belum pernah belum pernah buat username di situ kan hanya coba lihat aja websitenya dan juga sekarang udah ada perbedaan sih dari Teh Dina kan. Kalau Teh Dina dulu kan katanya masih 3 pilihan kampus, sekarang udah 5. Apalagi sekarang itu udah kayak disebar gitu.
Iya benar bang. Kalau dulu kan paling dominan tuh kalau enggak yang di daerah selatan Oh, Osmania gitu kan. Habis ya, itu kalau enggak Aligar, kalau enggak Delhi, paling itu doang. Sekarang udah di mana-mana sekarang. ya Walaupun benar. walaupun Sekarang kita udah di Lucknow. walaupun kita sendiri di sana. Ya Aduh. bang. Sekarang tuh makanya tuh kita disuruh milih 5 itu bang, 5 sekarang. Dulu kan cuma 3 nih. Nah, sekarang tuh Mm-mm. 5 bang. Tapi wis udah inilah. Ah, mantap lah kalau di ini kan udah nginjak apa namanya pertemuan antara Asia sama Eropa kan, udah tahu gimana ciwai-ciwainya. Ciwai-ciwainya pasti beda kan? Oh, beda jauh bang. Gimana ciwai Indonesia, ciwai India atau ciwai Turki nih? Yang gimana? Kayaknya mereka tuh nggak ada minder bang. Orangnya di sana friendly ya. Yang penting kita ngomong apa gitu orang tuh. Friendly. Ya, tapi gini bang, kekurangannya kita bukan kuliah ya, kekurangan wisata atau kita kuliah di sini itu ya susah untuk komunikasi bang. Orang tuh suka berkomunikasi atau memang agak susah? Bukan, kenapa susah komunikasi? Mereka ini nggak ada yang jarang lah, bahkan berapa persen doang ya yang bisa bahasa Inggris. Oh ya memang sih kalau biasanya kan di luar tuh ya masa bodoh gitu. Ya kan? Iya, kalau kita di India kan masih banyak lah yang bisa pakai. Iya, yang SKSD kan kalau di India. Jadi Kalau di kita bisa Indonesia kalau di Indonesia bukan interact SKSD dong. apa bang? Netizen maha benar. Apa? Netizen maha benar. Iya benar. Gimana? Gimana? Itu berarti yang kemarin kan kalian 4 ya? Kenapa? Yang kawanmu berangkat itu, yang sama-sama berangkat ke Turki itu 4 orang. Aku lihat kan yang sering kamu buat story itu. Kalau aku kloter itu ada 4, tapi kloter selanjutnya ada 2. Oh, berarti per klot ya. Kirain karena kamu bilang tadi kan berangkat per tahun itu kan 15 orang kan? Ya itu maksudnya kloternya itu ya deket-deket itu bang. Oh, tapi kan ditanggung oleh lembaga kan seluruh ongkos kan? Nah, itu dia enaknya. Kalau kau dapat ICCR nggak akan ini, no, nggak akan ditanggung. Kan SCR gede juga. Ah? SCR kan gede juga. Aduh. Tapi Kemarin tuh faktor kenapa aku nggak ngambil SCR, faktor ini bang, apa, pesawat itu gila parah banget. Mungkin kalau nggak ada corona ya hmm, SCR itu bang. di sana corona masih ada. Ya corona gimana ya? Atau ya kalau aku belum baca-baca lagi corona di udah nggak terlalu ketat itu loh bang. Hmm. Udahlah nonton Mesut Ozil lah kau nanti, no. Tahu Mesut Ozil? Udah, apa? Mesut Ozil. Yusuf Maudil. Iya. Enggak, dia pemain ini, pemain Turki, habis itu imigrasi ke Jerman, tapi balik lagi ke apa pemain di Turki. Gini aja no, apa namanya biasanya aku lihat sih yang apa yang kawan-kawan alumni dari Turki itu banyak jadi pengamat sih, apalagi nanti kalau ada soal apa ya, soal hal-hal yang berkaitan dengan politik di Turki dan di Indonesia tuh sering jadi ini, jadi ditelepon lah gitu. Nah, itu gunakan aja no itu sebagai langkah awal.
untuk ini, untuk menjadi apalah analisis gitu. Walaupun di satu sisi kan jalan-jalan, karena banyak yang ini yang jadi seperti itu. Ya benar. Apalagi kan pasti ada di sana gimana PPI-nya? Aduh, aku belum terlalu terjun bang ya, karena soalnya masih kan aku ini terlambat kelas gitu, jadi masih fokus ke kuliah gitu bang, ngejar materi, ngejar kerjaan. Kalau di kelas pakai bahasa Inggris apa campur-campur? Bahasa Inggris full. Oh, kirain kayak di India kan. Kalau kira iya, tiba-tiba kan udah enak jelasin, dengerin ya kan, tiba-tiba bahasa Hindi hilang jadinya. Are dong, paling bosen. Makanya di sini tuh aku nggak terlalu bosen bang. Soalnya emang mana ya? Kalau di India ini kan kuliah bisa kita udah kayak tadi abang bilang kan, udah merhatiin banget nih. Tiba-tiba biasanya pakai bahasa bosen, kita kan nggak tahu ya apa dia ngomong. Kalau di sini emang benar-benar bahasa Inggris full, jadi Kalau sistem mengajarnya beda dong. ngajarin tuh aja sih bang. Tapi Enggak, kalau di India kan dosennya lebih dominan, ngomong aja di depan kan. Kalau di sana? ya sih bang. Di sini dosen juga merhatiin. Setelah itu ya ada mahasiswa yang tanya ya kayak sharing gitu. Tapi kelasnya ini kan, kelasnya apa? Bertingkat gitu kan, bukan meja gitu. Meja kalau gitu bang. Oh, bukan ini, bukan yang kayak stadion itu. Apa stadion? Apa kayak bioskop itu? Nah, soalnya di kelas aku ini kan ini bang khusus kelas Inggris. Itu peminatnya tuh bukan peminat ya, kayak di kuota gitu loh. Kuota untuk English itu berapa gitu. Kan yang untuk bahasa Turki kan Oh, beda lagi ya? iya beda lagi. Oh, berarti kalau yang ngambil kelas bahasa Inggris itu pengantarnya pakai bahasa Inggris. Ya, Kalau Turki gitu. Cobalah sekali-sekali masuk bahasa Turki kan. malah jadi plong lah bang. Ya mana tahu mau nyoba gimana sih perbandingan bahasa Turki, India sama Indonesia kan? Kita belajar dulu. Kalau apa namanya? Apa tadi mau aku tanya, lupa lagi aku. Kalau soal apa tadi? Oh iya, apa tadi? Lupa aku lagi kan. Oh iya, di ruangan ini satu angkatan orang Indonesia banyak atau cuma sendiri? Orang Indonesia dan orang. Cuma sendiri? 6 orang. 6. Oh, 6 orang dalam satu kursus, satu subjek atau apa namanya? Satu jurusan. Aku kira nggak nyangka dong, karena aku lihat statusmu dulu kan. Jadi jadi guru sih ini dong sekarang kan. Tiba-tiba sore-sore udah bawa motor kan. Bawa KLX apa ini sih apa? Awal. Apa motormu itu yang tinggi? Motor ini Scoopy. Bukan, yang model KLX loh. Itu KLX bang. Nah itu tiba-tiba udah sama ini kan, udah sama orang-orang ngaji apa? Udah sama-sama ngajar gitu. Tiba-tiba dapat informasi udah di Turki. Alhamdulillah bang. Jangan lupa sering jalan-jalan. Kapan lagi masa muda itu harus dihabiskan jalan-jalan. Udah pasti tuh bang. Masuk planning gitu. Iya, bodo amat itu namanya cinta-cinta kan.
Sini di mana sekarang? Siapa? Yang orang Jogja lupa aku namanya. Yang keriting-keriting itu siapa? Yakub. Bukan orang Jogja. Oh, Yakub. Ya, iya. Di mana dia? Dia kerja dia bang. Dia sering kirim ini kan, poster-poster lamaran di grup itu. Iya iya benar. Kerja dia bang. Di Jogja dia. Itulah. Udah gaji dia gede bang. Kerja di mana dia? Di perusahaan. Perusahaan mana? Yang ini? Di daerah Jogja juga? Iya ada gajinya juga. Dia juga tempatnya mendukung bang. Jadi kalau mau Oh, nanti aku ini. Aku kemarin ke Jogja, lupa juga aku ininya. Nelpon dia itu takut. apa abang ke Jogja? Ya daerah sekitaran Malioboro, habis itu apa itu? Daerah Bantul. Ya kapan abang ke Jogja? Waktu ini sih, sekitar bulan habis Lebaran kemarin. Nggak kontak si Zia deh. Ya udah di rumah itu bang. Nggak enak aku, apalagi kalau aku kan jalan-jalan, pikirannya terus mau jalan aja. Kamu di dalam rumah ya. Ya apalagi apa ya? Kalau ke Jogja kan aku belum pernah sebelumnya kan. Amin anterin lah tuh sama Zia. Ya makanya itu dulu sengaja aja itu apa take off-nya apa turunnya di Semarang, habis itu yang dituju Jogja biar sekalian bisa jalan-jalan. Oh, makanya kok jauh banget. Ya itu Nggak mampir sengaja. di Pemalang bang. Hah? Nggak mampir Pemalang. Dekatnya Semarang Pemalang itu 2 jam. Alah, Semarang ke Borobudur aja 3 jam kan? Ya kan kalau dari Semarang ke Jogja kan banyak wisata tempat wisata yang dilewati kan? Ya benar. Ya makanya itu kalau turun di Jogja cuma di Jogja aja yang dapat. Itu apa? Abang ngebis tuh. Apa? Ngebis Apanya? dari Semarang. Ini yang apa? Taman-taman bunga yang di Semarang itu lupa apa Kota Tua juga. Oh Kota iya. Tua ya? Kota Ya. Tua namanya. Apa? Kota Tua namanya, lupa aku. Kota Tua. Kota Tua terus pintu 1000 tuh. Lawang Sewu. Oh, Itu kenapa? Lawang Sewu nggak jadi kami karena pas malam-malam kan. Oh iya, ngeri lah bang. Lewat aja terlihat ngeri, no. Lewat aja dari depannya. Nanti kalau Lawang Sewu malam-malam beda pintu lah. Bukan, mendingan masih dunia sama, takutnya dunia lain. Nah itu dia. Salah pintu kan masuknya kan. Yang mana gitu kan. Iya, keluar masuk dari dunia ini, keluar dari dunia itu. Kalau aku dulu kan nginapnya di UIN Wali Songo kan. Tapi karena ada kawan alumni sana, jadi makanya nginapnya kami di situ di apa di homestay-nya. Yang soal itu ada tugas kalian ya, baru masuk pertama udah di ini. Itu dia bang. Aku urusannya tuh ini kan. Suruh interview 2 orang. Abang kan cocok lah kan sebagai dosen politik. Iya soal apa no? Biar nanti habis ini kan langsung aja, biar tahu dulu dari sini, biar bisa apa yang mau jawab gitu. Kayak briefing lah. Oh briefing dulu ya. Tentang Iya bang, sekali. tentang politik aja bang. Apa? Tentang politik aja. Iya politik kan banyak. Kamu nanti konsentrasinya kemana? Atau masih umum? Benernya sih kalau untuk di dosen
rencana itu mau menelusuri tentang politik Turki juga nih. Hmm. Kemarin kan. Jadi coba lah nih politik Turki. Kalau mau ngerti politik Turki itu coba baca itu buku Pedi Hadis namanya. Apa? Pede Haji. Iya, Pedi Hadis itu bahas soal ini Islam populisme antara Turki, Mesir sama Indonesia. Mantap. Itu berkaitan sama yang presiden yang sekarang, yang partai AKP itu, yang Erdogan. Itu menulis buku soal Islam populisme di 3 negara, Indonesia, Indonesia, Mesir sama Turki. Karena kan dari 3 negara ini kan Islamnya mayoritas kan. Ya benar. Tapi aku sebenarnya belum pernah baca bukunya, cuma baca di internet aja sama jurnal-jurnal orang. Iya, soal politik itu gimana tadi? Nanti itu juga belum masuk ke bulan juga nih bang, belum. Maksudnya itu gini, mau nanya gimana menurutnya politik itu, maksudnya gitu. Nanti aku bikin lah bang, tentang apa aja gitu. Atau tentang HI atau gimana bang? Maunya bang? Apa? Mau tentang HI atau mau tentang politik itu? Ya kan kalau di India dulu kan ilmu politiknya berafiliasi sama HI, cuma nggak terlalu spesifik kan. Iya benar. Makanya dulu di semester 7-8 kan belajar HI kan. Iya iya benar. Nah, makanya itu HI. Nggak ada Apa? bang 78. Apa? Semester 5 kan 6. 78 nggak ada lah. 3 tahun doang. Iya. Kalau di sana kayaknya ada tesis ya, disertasi. Ya, aku bikin. Itu tadi aku apa tuh rencananya? Apa politik Turki? Oh, oke, nanti kita jawab. Berapa menit dong? Gak dikasih waktu sih bang, asal direkod aja dia tahu dia. Direcord pakai video atau lewat HP? Apa nelpon biasa, WA? Gak tahu juga nanti bang, aku rekodnya pak, tapi dia mintanya audio aja gitu bang. Oh, audio berarti rekaman. Iya rekaman aja. Ya udah, berarti nanti dari WA aja kan. Tapi nge-save-nya gimana, no? Mungkin aku rekod nanti kan. Ketika aku rekod bisa video juga bisa. Nanti baru aku apa tuh namanya aku gantikan MP3 gitu. Oh, mau dijadikan video juga? Salah kayak gitu juga bisa. Kalau kalau untuk rekod ini mana caranya? Rekod audionya itu. Kalau mungkin untuk telepon biasa itu kan. Ya udah, Agak mau susah juga. kalau nggak tahu sih tergantung HP-nya. Ada juga sambil kita nelpon itu ada bisa langsung nge-record, no? Tapi nggak tahu juga HP bukan karena HP ku juga nggak bisa juga. Sambil nelpon itu nggak bisa nge-record. Ya, bang. Nah, cari caranya dulu. Tapi kata dosen anak itu terserah sih judulnya mau apa aja gitu. Mau bahas apa aja gitu. Oke, tapi pakai bahasa Inggris ya? Nah itu dia, aku masih cari informasi. Kemarin kata teman itu harus pakai bahasa Inggris kita interviewnya. Jadi gini tugasnya itu bang, kita nyari satu person gitu kan. Biasanya sih pakai bahasa Inggris. Nanti gimana kamu mau ngasih ke dia kan? Enggak, gini bang. Jadi itu gini, aku ngomong apa tuh interviewnya pakai yang maunya interview itu entah itu pakai bahasa Inggris atau other language. Tapi nanti tugasnya itu kita ngasih audio plus kita transcript gitu. Jadi kan kayaknya itu kita interviewnya pakai bahasa Inggris, kita interviewnya pakai bahasa Inggris,
aku transkrip pakai bahasa Inggris gitu loh. Oh gitu. Berarti harus pakai Tapi berarti aku juga nggak tahu. harus pakai video berarti. Bisa juga sih bang, nanti aku sertain videonya. Bukan sekarang ya? Jangan sekarang lah bang, belum ada persiapan juga. Aku kira sekarang habis ini. Pertanyaannya belum ada rangke-rangke nih bang. Oke. Ya udah nanti gini aja siapkan dulu pertanyaannya biar nanti nggak terbata-bata juga kan, walaupun misalnya pakai bahasa Inggris bisa dipersiapkan dulu kan. Nah, jadi ya nanti aku kasih pertanyaan dulu lah bang sama abang kan. Gampang lah Nanti itu. ada persiapan juga. Gampang lah itu. Mungkin anak-anak nyari judul dulu tentang apa kan, entah itu tentang politiknya India atau apa kan abang lebih gitu. Ya boleh. Sampai di sana sampai jam berapa kelasnya no? Apa udah selesai? Kalau aku itu kelasnya hampir kelas malam bang. Jadi kebanyakan orang HI itu mereka udah pada kerja. Nah, kelas malam. Berarti dari pagi sampai sore jalan-jalan aja berarti. Itu dia bang, makanya aku jam segini udah di kampus kan. Ya itu biasanya kan kirain kalau di India itu kan, walaupun memang sih kalau di India itu kelas pekerja itu nggak ada kalau dalam kampus negeri kecuali yang swasta kan. Apalagi kalau ngambil kampusnya itu tiap hari, ngambil masuk kelasnya tiap hari reguler. Makanya aku agak heran kok jam segini belum ada kelas, rupanya kan kelas malam rupanya. Kalau di sini kan nggak ada juga kelas malam kecuali swasta. Aku kalaupun aku di satu sisi banyak sih perbedaan kalau udah masuk ke politik Indonesia itu. Bisa juga bang kita ngomongin politik Indonesia belum. Karena aku masih awam gitu kan. Iya, nanti yang penting ini aja, apa pertanyaannya aku siapin, apa jawabannya kan? Atau nanti kamu buat keterangannya dikaitkan dengan politik Indonesia dalam aspek ini kan? Itulah rencanaku nih. Makanya aku tanya kapan pembukaannya, biar nanti kan aku bisa nelpon orang Aligar untuk inilah sesuai dengan apa yang kamu persiapkan kemarin kan? Ya benar-benar. Karena jujur semenjak pandemi ini, waduh, nggak bisa kemana-mana. Boring bang ya, boring. Iya. Ya mau kemana? Juga di sini nggak ada tempat rekreasi. Kalau nggak keluar provinsi baru ada. Nongkrong lah bang. Lah di sini nongkrong tuh, apalagi aku kan di sini nggak ada yang kena. Sama itu lah sama mahasiswa bang. Apa? Nongkrong sama mahasiswa. Ya paling itu. Cuma kan nggak mungkin tiap hari nongkrong kan. Aku aja banyak kerjaan juga sekarang. Makanya satu rencanaku ini mau jalanin YouTube juga kan. Aku sering kok nonton bang. Ya ini mantep tuh bang tentang politik itu bang. Mantap bang. Apa namanya? Tentang politik kan. Iya, karena juga kan mahasiswaku, aku juga ngambil mata kuliah di sini tuh yang paling dasar juga, masih ingat-ingat lah. Karena kita kan di Aligar tuh, apalagi aku yang sampai S2 kan, itu terus yang dipelajari. Bukan ada perbedaannya. Yang dipelajari semester 1, kita S1, dipelajari lagi di S2. Ini aku juga gini bang sama bang. Ini S2-nya, aku juga ngebahas tentang sosialisme. Iya. Ini lebih gini bang, antinya. Kalau kita dulu kan kayak ngebahas tentang sosialismenya kan, kapitalismenya kan. Kalau ini aku ngebahas tentang antinya, jadi anti sosialisme, anti kapitalisme.
Itu kan enak ya nih. Kalau kita dulu kan di India, kita diajarkan untuk menjadi kapitalis. Kok ketawa? Aduh, iya bener-bener Bang, bener. Ya Masih artinya dasar gini, banget. apa ya? Di titik paling rendah kita, apalagi kita belajar itu belum tahu apa-apa soal kapitalisme kan. Kita kan seolah-olah diajari untuk menjadi kapitalisme. Bagaimana cara kita untuk mengumpulkan modalitas politik, ekonomi, bagaimana kita harus menjadi kaya gitu kan. Bagaimana orang-orang kaya itu dapat mempengaruhi kebijakan. Tapi di sana kita nggak pernah diajari bagaimana mengcounter itu kan. Artinya mengcounter itu ada pemikiran baru yang menentang. Makanya kan seperti yang kamu bilang tadi kan, kalau di sana itu lebih spesifiknya menentang pemikiran-pemikiran kapitalisme itu. Ya, betul. Nah, itu satu yang ku cari, no. Otak lah Bang di sini Bang. Ya karena apa ya, di satu sisi aku rencana kenapa ngambil cepat kuliah lagi tuh bukan di satu sisi kan untuk jalan-jalan sebenarnya. Itu udah pasti Bang. Kalian kedua lah. Tapi di sisi lain ingin mengembangkan pengetahuan itu, apalagi kan dengan perspektif yang berbeda, kita dengan kampus yang berbeda, pasti tiap negara itu ada grand design gitu. Kalau kita di Indonesia itu belajar politik itu nggak jauh beda kayak di India, kita diajarin jadi kapitalisme. Makanya gerakan-gerakan kiri di sini tuh nggak jalan, ada pun, tapi nggak terlalu efektif. Jadi kan itu sangat cocok di sana bagaimana kita ataupun ilmuwan-ilmuwan lain itu dalam melihat posisi negatif dari kapitalisme itu dengan didukung literatur dan juga empirisme bukti kan. Itu kan lebih apa ya, wawasan kita dan juga pengetahuan kita dalam melihat kapitalisme itu dalam sisi lain itu kan jadi menarik ketika kita bawa ke Indonesia. Nah, itu no mantapnya no di sana. Ya Bang, ini lagi mencoba juga tuh. Mantap Bang. Apa? Ya itu maksudnya tentang yang Abang tadi tentang gimana menetap kapitalisme itu gimana sih? Iya. Apalagi kan ada mungkin historical ataupun sejarah yang dulu tentang bagaimana kerajaan apa dulu kerajaan di sana, lupa lagi aku. Ya wah, lupa juga Bu. Yang Konstantinopel. Itu Konstantinopel tempat ininya, tempat kerajaannya apa? Apa ya? Aku Bang. Iya, aku pun udah lupa dah. Oh ini apa? Khalifat gitu, kekhalifaan. Oh, Khilafah Utsmaniyah. Iya. Itu kan ada sejarah relatif dekat dengan bagaimana masuknya kapitalisme dan juga di Turki itu. Makanya apa ya, di satu sisi itu ada nuansa baru, cara berpikir baru melihat bagaimana kapitalisme itu ada. Kalau kita di Indonesia nah diajari jadi kapitalisme. Walaupun pada intinya kita nggak punya modal. Iya. Tapi memang sih apa ya, walaupun selama mahasiswa kita tuh ada anggapan kapitalisme itu buruk gitu kan, dan juga kapitalisme itu seharusnya nggak harus diaplikasikan dalam sebuah negara. Tapi melihat dari kondisi terkadang kita mengikuti alur, nggak mungkin dong dia kita udah tahu cara-caranya bagaimana mengumpulkan modal politik itu kan, modalitas ekonomi itu. Daripada orang yang dapat aku juga mau dong, kadang gitu jadinya. Lama-lama kita jadi kapitalis jadi.
Di sana gimana chainya? Kemarin teh itu kulihat. Teh apa? Teh apa Di yang sini biasa bang sini bang. kayak teh di Di Indonesia? sini iya kita Indonesia namanya namanya Thai kalau gini. Namanya Thai. Teh tarik nggak ada? Tapi beda. Gue belum pernah rasa tarik sih bang. Oh, kalau di sana masak sendiri apa udah diakomodir sama ini, akomodasi dari beasiswa? Kalau aku kan tinggalnya di asrama nih bang. Ya, Di asramanya ini kita menyediakan itu ada di ini. Misalnya kita mau masak sendiri. bisa sih bang. Kita juga sih tapi maksudnya kita gimana ya? Kita jarang masak sih. Tapi Atau ada kita dapur boleh umum? masak. Dapur umum. Iya dapur umum. Ya dapur umum itu ya buat masak mereka juga maksudnya buat hanya dia yang kita makan. Hmm. Ya gitulah gimana menantang jadinya apalagi ada perspektif baru. Kalau kawanku beda lagi ininya preferensi mau kuliahnya Eropa Timur. Gimana tuh bang? Eropa Timur tuh negara-negara bagian apa? Bagian Budapest. Budapest itu kan pertengahan dari Eropa, tapi pada sejarahnya itu banyak dikuasai pemikiran oleh Rusia. Kalau dulu kan ada perang dingin itu kan, Polandia, apa? Skotlandia, apa? Bukan Skotlandia, apa? Skandinavia itu bagian-bagian Georgia dekat-dekat negara Rusia itu kan dulu bagian dari teritorial dari ini Rusia yang berhaluan komunisme. Cuma 1998 itu kalah Rusia dengan ideologi komunisnya, bergabunglah berangsur-angsur ke Uni Eropa itu. Itu dong. Kalau sejarahnya dengan apa dengan Turki ada juga kaitannya tentang perang dingin juga dulu, bagaimana kekalahan dinasti Utsmani apa Utsmaniyah itu. Udah pernah ini nengok Erdogan kayak kita dulu di India, udah pernah nengok Sarukan gitu. Model yang belum pernah. Kayak di sana ketat kayaknya soal penjagaan itu. Tetap kayaknya bang. Tapi kan itu di Ankara ya jadi kita jauh bang Ankara bang. Ya udah nanti aku minta request kalau ke Hagia Sophia lagi tulis nama aku di situ. Oh ya siap. Oh di sini ke Hagia Sophia gampang bang ya kayak di Taj Mahal. Iya, cuma kan nggak mungkin Kayak kalau cuma untuk ngambil tuliskan nama aku habis itu ke sana habis itu pulang kan nggak mungkin. sejam lah kita kalau Ya jauh. pas lagi ada waktu hari libur kan biasanya kan pasti jalan-jalan nggak mungkin dong sia-sia ke sana kalau cuma di asrama terus kan. Tiap minggu bang. Ya kalau sejam kalau masih di daerah Istanbul kan sejam itu nggak jadi masalah dekat gitu. Iya lah bang. Tapi tulis aja apa yang ditulis. Tulis aja nama aku di situ cepat ke sini. Siap ditunggu ya. Iya siap ditunggu. Ini bang ini banget. Ya tahu lah karena aku pernah merasakan musim dingin kan jadi tahu gimana rasanya. Iya. Cuma Belum di katanya. Arab paling dingin. di sana udah berapa derajat ininya? Udah sampai minus nggak? Hah? Katanya sambil Iya, kalau sampai minus tuh di sana udah biasa. Cuma sekarang berapa derajat? 12 kemarin paling. Mau 12 tuh udah terasa itu. Kalau kita dulu kan pasti mau ngecai itu udah berapa lapis bajumu dong?
5 lapis bang. Jaket 2, kaosnya 3. Baru hangat itu, belum tangannya itu lapis. Aku paling apa ya, paling susah dulu kalau musim dingin tuh, paling malas juga itu ke kamar mandi kalau musim dingin. Karena semua mau dibuka. Nah, itu paling malas bang. Itu juga Iya. gitu bang. Malas kalau mau ke kamar mandi tuh. Mau buang aja tuh, mau kencing ya kan harus berlapis-lapis itu kan. Makanya, aduh, kalau udah musim dingin tuh. Tapi walaupun gitu kata orang di sana tuh musim dingin dibandingkan musim panas lebih baik musim dingin lah katanya. Nah, tapi gak enak lah bang mending di Indonesia bang. Iya sih, cuma ya, tapi enaknya sih di sini sepanas-panasnya kita nggak pernah kita ngeluh kan. Ya benar. Mau gimana pun kondisinya, mau sepanas apapun, mau sedingin apapun, karena kita udah merasakan lebih dari dingin dan juga lebih dari panas dari sini kan. Ya benar. Nah itulah nih biar persiapan, karena rencanaku tuh awal-awal Januari udah aku mulai, udah aku susun gitu satu persatu. Tapi aku sekarang tuh masih sertifikat TOEFL tuh masih PBT sih, belum IBT. Aku belum tahu juga gimana, apakah memang nanti bisa dengan surat dari dari AMU itu kan ditempel dengan PBT itu kan, Ya. atau memang dari surat AMU itu aja nggak usah pakai IBT kan. Kalau aku ya itu bang. Nggak usah pakai TOEFL lagi. Aku rencana sih ini pasti aku minta sama Arsikan. Apalagi sama. Jadi gini bang nih bang. Surat rekomendasi. Jadi yang ngisi dosennya kita. Apa? Yang ngisi jadi gini, rekomendasi letternya itu nanti yang ngisi dosen kita. Oh, suratnya dikirim dari itu ya? Iya, jadi pihak izinnya ini akhirkan itu ya. Nah, pihak izinnya itu kirim email ke atasan, itu baru Profesor Arsikan ini nanti nilai gitu bang, masukin data jadi kirim. Oh, aku kira gini no. Aku kira misalnya gini, kita minta recommendation letter dari dia gitu kan, dibuatnya lah surat kan gitu. Itu Habis kalau itu, kalau 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 India iya bang, kalau nah, FSR itu kalau di ISU sendiri tidak bang. jadi kita harus nelpon dia dulu, masuk ke sistem. Kan tinggal narangin apa, kita minta email ya, minta email, itu kita masukin ke websitenya itu. Nah nanti otomatis dari pihak kampus ngirim ke email yang tadi itu. Oh, gitu. Kita ngomong sama profesor kita, sir gini gini, nih coba buka emailnya gitu, apakah sudah masuk emailnya gitu. Dan kalau sudah masuk tolong diisi gitu. Oke, gampang lah itu karena Arsikan sampai Asnarbek sekarang aku rencana yang 2 itu. Mantap tuh bang. Ya itulah. Makanya dulu kan sengaja aku dekati tuh karena satu sisi aku yakin aku akan butuh rekomendasi dari mereka. Ya. Satu sisi pasti aku minta rekomendasi dari tempat aku kerja kan sekarang. Ya. Jadi Ini 3 udah rekomendasi. mantap itu, udah paten kali. Itu Arsikan itu aja pas aku ketemu beliau tuh dia disregin kayak gitu. Regin is like cursor gitu. Oh yes, good gitu. Karena terakhir profesor yang terakhir aku jumpai dialah. Sebelum aku balik ke Indonesia itu aku minta minta izin gitu, kayak kita kan biasa di pesantren, kayak biasa dulu kan di pesantren itu kan minta restu dari ilmu yang diajarkan kan gitu kan. Sungkem lah. Sungkem lah gitu. Itulah foto kami terakhir ini di pintu yang ada political science itu kan. Mantap juga. Pasti inilah
Aku yakin pasti ingat juga dia. Ingat lah bang. Karena sering juga aku kontekan kan sama dia. Pernah aku coba nanya sama dia, "Sir, aku mau S3 di sana," aku bilang, di Ambung. "Bisa bantu, Sir?" aku bilang. "Ah, bisa, gampang lah itu," katanya. Makanya rencanaku tuh, kalau apa ya, satu kita kan nggak tahu itu misalnya ke sana lah. Kalau Nino kan belum ke sana, kita nggak tahu. Aku nggak tahu gimana proses di sana gitu kan. Dan juga bagaimana kalau kita dulu kan di Aligar, kita nelpon panitia gitu kan, siapkan berkas sesuai dengan yang diminta gitu, nanti yang daftarkan mereka gitu kan. Kalau tiap kampus itu kan beda-beda proses ininya, rekrutmen ataupun persyaratan-persyaratan dalam mendaftar itu kan. Ya benar bang. Makanya itu, apalagi biar inilah, biar bervariasi ininya, cara berpikir meningkatkan perpolitikan dalam apa ya, paradigma berpolitik itulah. Karena kalau di Indonesia tuh pokoknya intinya kalau pulang ke Indonesia tuh background itu memang harus ditingkatkan. Artinya setidaknya kita tuh ngerti konsep terkecil dalam politik itu apa. Itu aja. Kalau itu udah ngerti, no. Kalau konsep Lancar terkecil, bang. lancar. Apapun permasalahannya itu kita bisa analisa. Contoh lah, kita dulu kan nggak pernah diajarin nulis, no kan? Tugas nggak ada. Kapan kita tugas di sana? Taiban palingan bang. Ya tiba-tiba kan waktu UAS kan, UAS sama UTS kan. Ya benar-benar. Ya Nino tahu juga lah gimana proses UAS di sana, berapa lembar kita selesaikan kan dalam 2 jam gitu kan. Kan cuma itu terus yang pernah kita pelajari. Kita nggak pernah belajar apa itu metodologi kan, bagaimana kita menganalisa tesis apa, skripsi pun nggak ada, tesis apa, disertasi pun nggak ada. Ini yang aku lagi pelajari bang, masuk lagi aku di sini. Lah, makanya pertama kali aku di sini kan aku belajar lagi. Nah, itu dia, aduh. Lagi. Karena kalau Iya, Bang. kalau apalagi gini satu yang kupesankan itu kan itu banyak alumni gunakan, nggak apa, alumni India itu gunakan juga, apalagi akademisi daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta itu banyak alumni Indonesia kan masuk di grup itu kan. Ya, Apalagi daerah Malang tuh, wah banyak alumni India di sana. banyak juga sih bang. Hmm? Ya banyak juga di Malang. Iya, aku pernah ke sana, udah banyak jumpa sama alumni yang ngajar di sana. Ini Universitas Muhammadiyah Malang. Apalagi gini, kalau memang rencanamu mau jadi akademisi, tapi tempat akademisi itu prospek sesuai dengan gaji lah, ya kan? Otomatis nanti kalau udah kerja, soal gaji itu jadi perhitungan. Ya betul betul. Betul. UMM itu sangat prospek, no. Prospek dalam hal finansial. Yang kedua, soal reputasi. Mas Agus kan udah ngajar di sana dia. Ya. Ya, makanya nanti kalau kulihat dari apa yang di sana itu orang tuh mencari akademisi yang, kalau Mas Agus itu kan tentang Asia Pasifik. Asia Pasifik itu daerah-daerah Asia Tenggara, tentang HI kan. Makanya nanti cocok itu, kamu bagian Asia itu, Asia dari Turki, Asia Tengah. Asia Tengah tuh soal konflik itu menjadi nomor 1 di sana. Soal konflik agama, soal konflik negara kan sampai sekarang itu kan negara-negara yang belum damai kalau dibilang tanda kutip, ataupun masih sering terjadi konflik. Nah, itu kan daerah-daerah Asia Barat kan, daerah-daerah Timur Tengah kan.
Nah, itu bisa jadi poin inimu nanti, jadi poin menjadi expertise kelebihanmu ketika udah selesai, apalagi udah dokter no, banyak itu yang berminat no, bukan berminat apa maksudnya, yang meminta. Kita ditarik lah bang. Iya, Mas Agus kan belum selesai udah ditarik dia. Iya betul betul. Makanya kalau memang apa lanjut S3 pulang, banyak itu yang minat. Apalagi kalau kan alumni ini tuh banyak yang udah ini kan udah tinggilah ininya, apa namanya, secara akademisi dan juga secara birokrasi di kampus kan mudah no sekarang. Ya, Kita sekarang kan kalau apa ya, kita punya pengalaman, habis itu sekolah tinggi-tinggi, tapi kalau kita nggak ada yang kenal susah juga no, serius. Kalau nanti udah bingung, udah ke Palembang. langsung pakai orang dalam bang ya. Apa? Langsung pakai orang dalam. Gampang aja, tinggal gampang itu no. Makanya kan salah satu apa ya, itulah mungkin aku belajar sih dari Bang Roji sih, satu, perbanyak kawan, insya Allah rezeki banyak katanya. Betul bang, betul. Sangat setuju itu bang. Hmm? Sangat setuju. Iya. Silaturahmi membawa rezeki. Betul itu bang, betul. Nah itu nggak usah apalah, yang penting nanti sering-sering aja nimbrung di ini di grup, apa yang cobalah satu no, misalnya kamu coba nulis nanti tentang opini Ya, bagaimana perpolitikan Indonesia sama Turki dalam aspek ini, kan enak. Ada perspektif baru dari Nino nih, wes. iya bang. Pokoknya nanti dong, mungkin aku perlu bantuanmu juga untuk ini apa namanya, untuk apa, mensupport mahasiswa-mahasiswaku juga agar kuliahnya jauh, agar bisa bagaimana sih kuliah di luar tuh, biar tidak ini, biar nggak terlalu inilah, biar juga apa jam terbangnya tinggi. Betul betul bang. Di sana jam berapa bang? Apa? Di Indonesia jam berapa sekarang? Di Indo jam 8. Berapa ya? Di sini jam 4, beda 4 jam di sini bang. Iya, beda 4 jam. Aku kira beda 5 jam tadi. 5 jam tuh Arab Saudi 5 jam. Arab ya? Iya, Arab Saudi 5 jam. 6 kayak bang, 6 jam kayak bang. Tapi kalau dari sini ke Arab Saudi itu tapi dikit bang. Cuma berapa jam gitu. Yang dari Asianya ya. Itulah. Nanti sering-seringlah kita bincang-bincang soal masalah ini, ya kan? Siap. Pasti nanti ku promosikan lah dirimu, tenang aja. Pasti kalau ada acara-acara nanti dari fakultas, rupanya cara berpikir politik di Turki itu gini, ya kan? Nanti undang lagi nanti alumni Aligar yang kuliah di negara lain, yang politik juga, perspektif politik di negara ini gini. Aduh, berat tuh bang, berat. Ya kan nggak sekarang, kan perlu apa namanya, perlu ya, butuh proses bang. Butuh proses. Siap bang. Tapi ya itu tadi no, apalagi seperti yang kamu jelaskan tadi, melihat bagaimana mengkritisi kapitalisme di sana tuh bagus, itu prospeknya kalau dibawa ke Indonesia. Iya bang. Itu salah satu PR juga bang. Ya, karena di Indonesia kita diajari kapitalisme.
Bahkan aku aja sebenarnya lebih apa ya, lebih suka mencari perbandingan ketika kapitalisme itu dilihat dari sisi ini, dari sisi A misalnya, dari sisi B gitu. Biar enggak satu pandangan gitu. Jadi dalam satu forum kita duduk misalnya, kita ada perspektif lain dalam melihat satu masalahan. Ya, betul 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 bang. Menarik juga nih bang. Ya, tapi pastilah jalan-jalan. Apalagi di mana tempatnya itu loh yang ada balon udara itu? Apa namanya? Aduh, pokoknya CC gitulah. Kapobia apa ya? Lupa aku bang. Deket sini juga. Nah itu nanti jangan lupa dinaiki itu. Wih, itu udah pasti bang. Balon udara kan? Iya. Apa yang nggak ada di Indonesia harus harus dilalui no. Itu kalau aku dulu kan. Iya lah, Ngapain? wajib itu bang. Inilah no kerjaan tiap hari. Tugas ya bang. Tugas negara. Tugas negara, tugas perseorangan, tugas yang minta tolong. Aduh, berkah bang, berkah. Ya sekarang kan apa banyak aku ngerjain ini sih satu karena aku di satu sisi kan suka aku nulis tuh. Tapi kalau kita di Indonesia tuh kalau kita nulis tuh nggak dibayar kan? Oh, iya. Tapi dia semacam poin jadinya poin. Misalnya dalam setahun kita tulis artikel berapa dan juga tingkatan ininya berapa itu kan jadi poin gitu. Iya bang. Cuma kalau ada sambil ketika kita nulis ada yang bayar dan juga dapat poin kan lumayan. Iya. Lumayan itu bang. Nah itu. Aku juga dapatnya itu dari kawan juga. Makanya nggak salah sih banyak kawan banyak rezeki itu. Iya. Betul bang. Setuju tuh bang. Banyak relasi lah bang ya. Ya itu pasti relasi itu harus dipertahankan loh. Kemana-mana kita perlu relasi. Karena relasi kita mau ke negara manapun kita nggak akan takut. Betul bang. Betul banget itu. Wah, salut lah no, salut. Abang lah yang selalu ngeri. Nah, aku ini masih dosen. masih cotuang. Bapak Regen. Cotu. Agus tuh cotu. Aduh, ya Allah. Udah banyak yang udah banyak yang pacaran aligar gue tengok. Bah, jangan ditanya bang, cewek udah gak ada lagi yang single di sana bang. Kalau kita dulu kan masih banyak yang single kan pasti paling 1, 2, 3, 2 lah yang pacaran dulu kan. Nah, sekarang bang cewek nggak ada yang nggak ada yang nggak pacaran. Yang dulunya LDR di Indonesia nih putus di Soro dapat yang baru bang. Apa namanya tuh? Aduh. Aku yang heran tuh Aji. Aji sama Titi kan mantep kali bang. Mereka malah bikin YouTube bareng-bareng bang. Itu orang mana ceweknya? Orang ini Tangerang bareng sama si angkatannya Sudir. Mungkin dia mau ini ngikuti jejak Bang Mujib kan. Kenapa bang? Oh, gila. Aku aja ini loh bang, kaget loh, kok bisa gitu loh. Lah. Di Aliger gak ada hubungan apa-apa. Bisa sama Katuti, wah gila keren lah pokoknya bang. Gimana kami yang pernah satu kamar? Oh iya ya, abang gak ngerti tahu juga bang. Iya heran lah tiba-tiba udah ngasih undangan di grup ya kan gila jauh. Kalau kita dulu kan sering comblang ini kan sama Mujek kan. Nah itu dia.
sama Kamel juga kan dulu Iya. kan. Tiba-tiba Ternyata yang nggak disangka ya. jadinya Lari. enggak yang jadi sangka malah jadi. Wah gila. Pergerakannya Bang Mujib tuh ngeri Bang ya. Iya, diam-diam dia. Diam-diam dia. Diam-diam menghanyutkan dia. Aduh. Ngeri. Sekarang abang ini gimana bang? Aduh. Nah, sama mahasiswa itu gimana tuh? Mahasiswa mana? Aduh, gimana sih? Beristri Nah, dulu, baru S3 yang aslinya. kan rencana kan gitu. Semoga dapat Aduh. istri, habis itu bisa langsung S3, kan bisa dibawa ke sana. Biar nanti bisa ini no, bisa kau jadi tukang foto kami kan. Wah, iya. Prewedding di sini lah bang. Bulan madunya di sini lah. Aduh. Iyalah. Gas bang, langsung gas. Ya, itulah rencana nih, mana tahu pas dapat dekat dan juga S3 lulus sudah bawa langsung ke sana. Jadi Habibie Ainun kedua. Woi. Kok Habibie yang kedua? Ketiga sekarang bang. Udah keempat berarti. Habibie Ya udahlah. keempat. Yang penting nggak apa-apa judulnya beda, tapi proses dan juga perjalanan hidupnya agak sama, itu aja. Mantap, mantap tuh bang. Nanti satunya jadi dokter bang ya. Istri abang dokter ya. Ya. Apa satu jurusan ini? Ya itu nggak jadi masalah sih. Yang penting orangnya baik, itu aja. Kalau soal pendidikan kan kita nggak pernah nentukan. Dapat yang baik, alhamdulillah kan gitu. Betul betul bang. Kalau soal pendidikan itu kan bisa dikejar dan juga bisa diusahakan. Kalau dia mau jadi, Mengalir aja bang, mengalir. Ya itu. Begitulah. Tapi itulah rencana nih. Mana tahu dapat dekat-dekat ini ya kan. Dapat dekat-dekat ini. Apa ya? Enggak, sampai sekarang tuh belum ada terpikirkan juga sih, no. Nggak tahu kenapa. Masih fokus di situ bang. Iya, apa ya? Walaupun bahkan kita yang risih itu pertanyaan orang malah. Iya. Orang yang enggak ini, makanya dibilang kan di Indonesia tuh netizen Indonesia itu maha benar. Maha benar. Emang iya bang. Apa yang dikatakan netizen benar kan bang? Iya, makanya maha benar jadinya. Betul. Jadi yang lain di mana nih, no? Ini nggak orang tuh? Aku di kantin bang, makanya banyak orang. Enggak, maksudnya yang Indonesia yang lain. Gimana? Yang kawan yang Indonesia lain. Kenapa bang? Pada di mana? Oh, dia lagi pada di rumah bang, belum pada ini. Belum ada yang nggak ada kelas, ada yang kelas. Aku yang sekarang hari ini dapat kelas, makanya aku ke kampus. Berarti orang tuh nggak tinggal di asrama berarti? Ada sebagian di asrama, yang orang Indonesia sendiri bang. Ada yang nyewa rumah gitu. Biasanya yang nyewa rumah itu pasti cewek kan? Iya cewek. Bener. Di sini kebanyakan cewek nyewa rumah mereka deh. Ya biasalah, kalau kita kan karena udah terbiasa aja anak pesantren. Iya, kita tidur di mana aja pun bisa bang. Iya. Cewek ini kan harus kasurnya empuk, terus bantalnya empuk, harus pakai selimut. Kita nggak usah pakai bantal pun tidur juga. Kita di karpet aja tidur bang. Aduh. Begitulah. Itulah perbedaannya bang.
Tapi asik lah, no, udah duluan menginjak tanah Turki ya kan. Wah, Alhamdulillah bang, rezeki ya, tiada tara. semoga rizkiku juga nggak jauh beda denganmu ke sana kan. Amin amin. Itu cewek yang di belakangmu itu, no? Iya bang, mau lihat Wis, asik. cewek Turki itu. Iya, cewek ini nih. Kalau siapa dulu kata siapa ya, lupa aku. Kalau daerah-daerah Turki gitu, kalau dia minum tuh air pun pas lagi minum kelihatan. Iya, putih banget bang. Sumpah, parah emang putihnya tuh parah. Pokoknya nggak ada orang yang inilah, nggak ada orang yang apa tuh, nggak pede lah, semuanya kayaknya pede semua bang. Nggak ada saingannya lah, Kita aja yang yang nggak pede bersaing ya lah kan. di sini. Kita aja nggak pede. Aduh, Aduh. aduh. Ya mana tahu juga nanti dapat cewek Turki kan. Amin. Yes, Ya yes. harus bisa bahasa Turki dulu lah bang, biar Nah, kan bisa nggak enak usah. pakai kata-katanya. Nanti kan pasti diajarin, nggak mungkin nggak diajarin. Iya iya bang. Mana tahu kan dapat perbaikan keturunan ya kan, nanti mancung ya kan, putih. Woi, putih mancung tinggi kan bang. Aduh, parah parah. Glow up tapi Pulang-pulang, bang. pulang-pulang dapat gelar, dapat istri, wis mantap tuh. Amin 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 amin. Itulah, no. Nanti itu aja sih apa namanya, persiapkan aja perkuat soal soal subjek dan juga materi-materi soal politik, dan juga jangan lupa apa namanya soal bagaimana sistem politik juga di India itu, walaupun secara ini ya secara teoritis di kelas kan, karena itu bisa dijadikan sebagai perbandingan. Siap siap. Karena tahu nanti kita ini, no, kan kita nulis artikel, aku nanti soalnya gini, nulis artikel di Indonesia tuh ada apa ya, ada Cara-caranya. susah nggak enak ya. Susah-susah gak enak sama aja bang. Susahnya itu sulit tembus ini jurnal internasional Oh iya 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 iya. kalau kita tidak menggandeng profesor yang punya relasi. Makanya biasanya gitu. Iya iya bang. Paham paham paham. Mana tahu nanti profesor yang di sana mau jadi diikutkan namanya kan, walaupun kita yang ngerjain. Oh iya ya. Biasanya Betul juga gitu, tuh bang. no. Kita minta minta pinjam nama dia, tapi yang ngerjakan kan pasti kita, dengan tujuan gara-gara nama dia itulah terbitnya. Iya benar bang benar. Biasanya gitu, no, kalau mau cepat, apalagi kalau di Indonesia itu salah satu syaratnya itu, no. Iya juga bang ya. Ya, sekarang lebih ketat juga di Indonesia itu tentang penulisan jurnal. Iya benar. Nanti jangan lupa ini, dok, siapkan untuk pertanyaan yang tadi yang kamu ini. Siap. Nanti entah mungkin Karena 1 jam. cari pertanyaan. Iya, 1 jam sebelum eksekusi kan udah bisa dijawab apa mau dijawab kan, gitu. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, lebih gampang lah itu. Iya bang. Mungkin itu aja dulu, no, ya. Siap. Nanti kalau untuk informasi berkaitan di sana jangan merasa lelah kalau aku tanya. Aman tuh bang. Kotak-kotakan aja sering ngechat. Oke, siap. Mungkin itu aja, no, karena aku ada kerjaan lain juga, no. Ini mungkin bisa kita sambung di lain waktu.
Semoga sehat di sana, studinya lancar dan juga dapat jiwa itu ya kan, agar bisa memperbaiki keturunan. Amin. Udah Nok ya. Siap Bang, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.